Data, selamat datang di video grafis Pojok Statistik Universitas Islam Bandung. Sobat Data, pernahkah kamu bertanya dari mana sebetulnya negara kita ini memiliki uang untuk menjalankan pemerintahan dan membiayai pembangunan? Bingung kan? Mari kita telah bersama struktur pendapatan dan pengeluaran negara dari pusat hingga ke desa, serta bagaimana statistik sektor publik berperan penting. Berdasarkan data pada tahun 2022, total pendapatan negara mencapai 13,46% dari produk domestik bruto atau PDB. Pilar utama pendapatan kita adalah perpajakan yang menyumbang 10,39% dari PDB. Hal ini menunjukkan bahwa struktur keuangan negara kita masih sangat bergantung pada pajak. Sementara itu, penerima bukan pajak menyumbang 3,04% dari PDB, dan kontribusi hibah sangat kecil, yaitu hanya sebesar 0,03%. Angka ini menegaskan bahwa kepatuhan kita terhadap pajak adalah kunci utama penerimaan negara. Bergerak ke tingkat daerah, mari kita lihat Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023. Realisasi penerimaan pendapatan pemerintah kabupaten atau kota mencapai 100.131.157.827 rupiah. Pendapatan ini bersumber dari berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi, dan sebagainya. Kabupaten Bogor menjadi yang paling tertinggi dalam realisasi penerimaan pendapatan, yaitu mencapai 9.739.562.714 rupiah. Sementara untuk sisi pengeluaran, total realisasi pengeluaran belanja di kabupaten atau kota Jawa Barat mencapai 100.991.351.971 rupiah. Belanja ini digunakan untuk pegawai, barang atau jasa, dan pembangunan infrastruktur. Selisih tipis antara pendapatan dan belanja menunjukkan upaya daerah dalam menjalankan program pemerintah. Lanjut ke tingkat desa. Dana desa punya peran besar dalam pembangunan di tingkat paling bawah. Pada tahun 2023, 3 provinsi di Pulau Jawa mendominasi urusan dana desa. Itu ada Jawa Tengah, memimpin dengan pendapatan desa mencapai 16.874.109.078 rupiah. Lalu diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Barat. Uniknya, provinsi besar ini punya selisih tipis antara pendapatan dan belanjanya. Artinya, penyerapan dananya cukup efektif. Sayangnya, wilayah seperti Kepulauan Riau mencatat pendapatan desa terendah, yaitu sekitar 559.443.471.706 rupiah. Lalu, siapakah yang akan mengelola keuangan dan layanan publik ini? Mereka adalah aparatur sipil negara atau ASN. Di Jawa Barat pada tahun 2024, ASN didominasi oleh pegawai berpendidikan tinggi. Mayoritas ASN yaitu 65,5% dari total merupakan lulusan S1 dengan jumlah mencapai 287.777 orang. Kemudian disusul oleh lulusan S2 dan D3. Tingkat pendidikan ini menjadi fondasi yang sangat penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas ini sejalan dengan nilai ASN berakhlak yang fokus pada fondasi harmonis dan berorientasi pelayanan. Dalam kegiatan pembinaan pegawai BPS, PLT Kepala BPS Jawa Barat, yaitu Bapak Darwis Sitorus, menyampaikan harmonis dan berorientasi pelayanan adalah fondasi yang kokoh dalam membangun lingkungan kerja yang kondusif dan pelayanan publik yang prima. Kinerja keuangan dan SDM tadi berdampak besar pada investasi. Total penanaman modal dalam negeri atau sering disebut PMDN pada tahun 2023 mencapai lebih dari 674.923,4 miliar rupiah. Tapi, hati-hati, ada kesenjangan investasi antar daerah. Jawa Barat dan DKI Jakarta jadi primadona investasi tertinggi. Namun,
wilayah seperti Papua Pegunungan dan Papua Selatan masih di posisi terendah karena keterbatasan infrastruktur dan akses. Pemerataan investasi ini penting banget untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang seragam. Setelah melihat keuangan pemerintah, mari kita lihat keuangan rakyat. Ini adalah rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di Provinsi Jawa Barat. Kota Bekasi mencatat pengeluaran per kapita tertinggi, yaitu rata-ratanya mencapai Rp3.132.705. Itu dalam sebulan ya teman-teman. Sementara Garut berada di posisi paling bawah, yaitu mencapai Rp1.083.996. Pengeluaran ini mencakup kebutuhan makanan dan bukan makanan. Data ini penting sebagai cerminan daya beli dan kesejahteraan masyarakat kita. Dari pajak yang kita setorkan hingga dana desa yang dikelola dan pengeluaran harian kita, setiap angka ini menceritakan kisah upaya Indonesia menuju kemakmuran. Data ini adalah cermin bagi pemerintah dan kita semua. Jadi, mari terus kita pantau dan dukung pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Sampai jumpa di videografis berikutnya. Bye-bye!